Pernyataan Pak Mahfud MD ini kan kalau menurut saya menggiring ya, dan itu kalau kita cocokkan dengan pernyataannya Pak Irfan itu kan sama, hampir mirip kan gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai kita. Jadi kita nggak mau kalau publik ini dipengaruhi oleh narasi-narasi liar kan gitu. Jadi kalau seorang guru besar terus memberikan narasi liar seperti itu kan, yo bagaimana gitu loh. Masa gugatan kita aja perdata, dia ngomong seperti itu di depan mahasiswa hukum kayaknya gitu. Itu masa ngomongnya bahwa ini kan tidak ada perjanjian dan lain sebagainya loh. Kalau ini digeret-geret ke Wan Prestasi, nggak bisa kita gugatnya PMH 1365 kan gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Tadi saya juga ditelepon oleh channelnya Refli Harun kaitannya dengan pendapatnya Pak Mahfud. Nah, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Andika bahwa ada perubahan secara tiba-tiba yang itu sangat signifikan antara pernyataan Pak Mahfud dan sikap dari kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu rekan JP Irfan, yang tiba-tiba ingin membawa perkara itu ke perdata, dan di situ argumennya persis yang disampaikan Mahfud MD tentang kita tidak punya legal standing, kita tidak punya kontrak dan sebagainya. Nah, saya mensinyalir ya, bolehlah begitu, mensinyalir ini gugatan ini yang tahu kan penggugat dan mereka yang tergugat. Nah, sementara Mahfud MD itu kan outsider, di luar dari kelima, penggugat, tergugat 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dia memiliki, berarti sudah ada di antara para tergugat itu yang sounding ke Mahfud supaya dia bisa dijadikan semacam menggiring opini. Tapi saya ingin luruskan ya. Jadi banyak orang berpendapat meraba-raba meniru, sayangnya yang ditiru itu salah. Siapa yang ditiru? Yang ditiru itu adalah pendapatnya Mahfud MD. Ya. Jadi secara keperdataan format gugatan itu ya tak ada aturan yang menyebut menggugat perdata itu harus ada pidana dulu, itu nggak ada ya. KUHP itu mengatur di pasal 98 adanya gabungan ya. Nah, sementara kalau kita memakai pemahaman Pak Mahfud MD tentang wan prestasi, perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu sangat berbeda jauh ya. PMH dan wan prestasi itu dua konsep hukum yang berbeda. Kenapa saya bilang berbeda ya? Meskipun keduanya itu bisa mengakibatkan pihak lain itu harus membayar sejumlah ganti rugi ya, tetapi wan prestasi ini buat Pak Mahfud dan pendukungnya Pak Mahfud, wan prestasi berkaitan dengan pelanggaran perjanjian. Sementara kalau perbuatan melawan hukum itu atau PMH itu lebih luas dan tidak harus memerlukan adanya perjanjian. Satu contoh kasus, dulu ada wali kota Medan Rangkuti begitu ya, dia membuat satu jalan itu dilalui oleh pengendara Vespa, kemudian pengendara Vespa itu jatuh dan sampai pada tahun itu masih tekan 80-an ya, itu meminta ganti rugi 25 juta. Nah, itulah yang disebut sebagai PMH. Apakah harus menunggu ada perjanjian dulu kalau orang jatuh? Tidak. Jadi Pak Mahfud itu sebaiknya bicara menurut ilmunya Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud terima bocoran dari gugatan, ya baiknya dibaca lengkap, Pak. Jangan menyebut gugatan kita itu gugatan wan prestasi. Mana gugatan prestasi ya? Oleh karenanya perbedaan utama wan prestasi itu selalu timbul karena ada pelanggaran perjanjian ya, mudah pembuktiannya. Sementara perbuatan melawan hukum itu timbul dari perbuatan hukum yang disebabkan tanpa adanya perjanjian. Nah, sekarang soal beban pembuktian. Kalau pembuktian menurut wan prestasi itu simpel. Jadi misalkan ini ada kontrak tidak dipenuhi, maka itu sudah terbukti ada wan prestasi ya. Nah, memang ada kesulitan kami perbedaannya dengan PMH. PMH itu harus membuktikan semua unsur. Makanya di dalam gugatan kami itu positifnya banyak ya. Dan di situ harus ada klausul kesalahan ya. Dan kemudian terbit kerugian itu ada hubungan kausal. Jadi buat kalian, kamu pakar apapun nggak masalah, tapi jangan menggiring opini
dan opini ini jadikan legitimasi kemudian untuk mengatakan bahwa harus ada kontrak dulu antara penggugat dan tidak. Memangnya kita ini rentenir lawan orang yang mengutang, atau kita ini terikat sama pinjol? Bukan begitu. Jadi buat saya jangan ngarang lah Pak Mahfud. Makanya kita masih pertimbangkan. Besok rencananya kami ke Semarang itu. Saya, Nail, sama Hari Murti itu ke Semarang. Nah, besok yang jaga gawang di Surakarta, terutama di Polresta, kalau ada wartawan tanya, saya persilahkan menjawab Andika. Siapa yang mau berpendapat lagi? Silahkan. Terkait apa yang dinyatakan oleh Pak Mahfud ini di hadapan mahasiswa hukum UII Jogja, itu sangat tidak relevan, mengingat pertama Pak Mahfud itu tidak pihak di gugatan perkara, dia bukan tergugat ataupun sebagai penggugat, selayaknya tidak mengomentari. Sedangkan proses ini masih mediasi, jadi masih dalam mediasi, tapi Pak Mahfud sudah menyatakan paling ditolak putusan dari hakim. Ini sangat ya tidak relevan lah, karena dia bukan dalam lingkup yang bersengketa. Sekiranya Pak Mahfud itu sekarang tokoh yang besar, harusnya melihat dan menunggu saja, tidak berkomentar kemana-mana yang mana akan menjadikan tidak baik untuk peradilan di Indonesia. Mungkin itu saja, mohon Pak Mahfud lebih menjaga komentar-komentarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya itu sebetulnya Pak Mahfud itu justru ingin menampakkan bahwa dia itu ada keberpihakan pada Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, yang sebetulnya dia mungkin juga tak sadar atau sadari bahwa apa yang dia sampaikan itu sebenarnya berdampak, baik berdampak hukum maupun berdampak ke sosial, karena dia belum memasuki perjalanan persidangan, bahkan gugatannya pun belum masuk ke sana, sampai sebetulnya dia harusnya tidak tahu kok berani memutuskan bahwa ini pasti ditolak. Ini kalau saya melihat ini justru sangat terwarnai oleh keberpihakan beliau Mahfud MD kepada yang kita gugat, atau dari khususnya tergugat satu. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau closing statement saya, kita ini sedang mengumpulkan data-data dan referensi hukum, ya. Cuma pesannya satu, jangan mencampuri yang bukan urusanmu, ya. Itu akan menyulitkan. Kemudian yang kedua, jangan mendelay sebuah keadilan. Siapapun harus mengakui hari ini negara kita sedang dalam posisi yang rusak, hancur hukum, hancur ekonomi, ya. Bahkan negara melawan preman pun tidak. Oleh karena itu jangan lagi ada preman pengadilan. Preman pengadilan itu orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba berkomentar tentang sengketa di pengadilan. Oh, diperiksa perkara pokoknya saja belum. Jadi jangan merasa jumawa, jangan merasa hebat, padahal kamu belum tahu perkara pokoknya gugatan saya bunyinya apa, siapa yang digugat, tuntutannya apa, kamu nggak ngerti kok. Tiba-tiba mengkaitkan dengan bahan prestasi, bahkan menyebut subjek hukum saja salah. Salam akal waras, tetap tim pengacara tipu UGM Merdeka.